Selamat datang di Biru Laut, channel yang akan membahas pengetahuan sedalam biru laut. Video ini adalah episode 3 dari pelajaran investasi dari nol. Untuk link episode 1 dan 2 ada di deskripsi video ini. Video sebelumnya sudah membahas apa saja keuntungan dari investasi saham. Yang pertama ada capital gain dan yang kedua ada dividen. Untuk contoh kasus, mengutip dari beberapa media swasta pada Juni dan September 2021, Bapak Locking Hong menerima dividen sebesar 17 miliar dari PT Petrosa Tbk dan 1,7 miliar dari PT Gajah Tunggal Tbk pada September 2021. Yang artinya Bapak LKH mendapatkan 18,7 miliar atau uang saku dari Bapak Locking Hong sebesar 1,5 miliar per bulan. Di sisi lain, Bapak Sandiaga Uno mendapatkan dividen sebesar 64 miliar dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Yang berarti Bapak Sandiaga Uno mendapatkan uang saku selama 1 tahun sebesar 5,3 miliar per bulan. Bicara tentang dividen, maka pertanyaannya apa itu dividen dan bagaimana cara mendapatkan dividen. Video kali ini akan membahas perihal dividen dan istilah apa saja yang berhubungan dengan dividen, seperti cum debt, ex debt, recording debt, payment debt, dividend yield maupun dividend payout ratio. Dan di akhir video saya akan memperlihatkan cara melihat perusahaan yang rutin membagikan dividen. Kembali lagi di pertanyaan awal, apa itu dividen? Untuk lebih mudahnya, saya akan membuat ilustrasi sederhana tentang dividen. Dividen sendiri dapat diartikan keuntungan yang bersumber dari pendapatan perusahaan. Dalam hal ini, saya beri nama PT Maju Bersama Tbk. Jika 100% modal PT Maju Bersama Tbk dipecah menjadi 10% lembar saham, maka setiap lembar saham bernilai 10%. Kemudian si A memiliki 3 lembar saham, yang jika ditotalkan si A memiliki 30% saham dari PT Maju Bersama. Maka 30% keuntungan PT Maju Bersama adalah milik si A juga. Contoh kasus, jika perusahaan PT Maju Bersama mendapatkan keuntungan 100 juta, maka si A mendapatkan 30 juta atau 30% dari 100 juta. Sampai sini kita paham apa itu dividen. Selanjutnya, dividen payout ratio. Sebelum lanjut lebih dalam, mari kita pahami dulu sistem sederhana dari perusahaan yang baik. Perusahaan yang baik tentunya perusahaan yang akan berpikir dan bergerak ke arah pengembangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di waktu yang akan datang. Sekarang kita lanjut dividen payout ratio. Karena perusahaan membutuhkan penambahan modal untuk melakukan pengembangan, maka keputusan perihal keuntungan perusahaan biasanya terbagi dua. Keputusan pertama membagikan seluruh keuntungan ke pemegang saham, dan opsi kedua membagi dua keuntungan perusahaan, sebagian ke pemilik saham, sebagian lagi untuk penambahan modal kerja perusahaan. Jika pilihan kedua yang dilakukan, maka akan ada persentase berapa persen untuk ke pemegang saham dan berapa persen untuk ke perusahaan. Contoh, jika perusahaan 70%, maka pemegang saham 30%. 30% ini yang disebut dividen payout ratio. Atau dividen payout ratio dapat didefinisikan sebagai rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Sampai sini kita paham tentang dividen dan dividen payout ratio. Selanjutnya, dividen yield. Dividen yield sendiri bisa diartikan rasio antara dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dengan harga saham per lembar. Misalnya, satu lembar perusahaan memiliki harga per lembarnya Rp1.000 dan dividen yang dibagikan sebesar Rp50, maka dividennya sebesar 0,05 atau 5%. Setelah dividen yield, kita akan membahas beberapa istilah pada saat pengumuman dividen muncul. Yang pertama ada cum debt, yang artinya hari terakhir pembelian saham untuk mendapatkan dividen. Dan ex debt yang merupakan hari di mana pemegang saham baru tidak mendapatkan dividen. Singkatnya, jika si A membeli saham pada waktu ex debt, maka si A tidak berhak untuk mendapatkan dividen. Selain itu, ex debt juga hari di mana pemegang saham lama atau pemilik saham hingga cum debt dapat menjual saham yang dimiliki dan tetap berhak mendapatkan dividen. Jika si A memiliki saham dan dia tetap mempertahankannya hingga cum debt, dia dapat menjual pada saat ex debt dan tetap berhak untuk mendapatkan dividen. Selanjutnya ada recording debt, yang artinya pencatatan bagi pemilik saham pada saat sebelum ex debt atau yang berhak mendapatkan dividen.
Dan payment date adalah pembayaran dividen kepada pemilik saham yang dicatat pada saat recording date. Di dua kondisi ini, baik payment date dan recording date, pemilik saham tidak perlu melakukan apa-apa karena kedua ini adalah tugas dari perusahaan. Dan untuk mencari perusahaan yang rutin membagikan dividen, kamu bisa cek di web resmi IDX atau ketik indeks saham IDX di Google dan cari IDX HIDIF 20 atau IDX High Dividend. Di situ terdapat 20 perusahaan yang rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang lumayan tinggi. Contoh dari interface-nya sendiri seperti ini. Kalian bisa mengisinya di tahun terakhir dan pilih evaluasi major. Atau kamu bisa cek di financeyahoo.com untuk melihat histori dari dividen perusahaan. Dan biasanya perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya akan membagikan dividen di tahun berikutnya. Oke, sampai sini pembahasan perihal dividen dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.